Selamat pagi. Ya, Jess, ini komen bagus nih. Nggak sarapan, tapi minum air mineral, Pak. Oh, ini maksudnya nggak sarapan, tapi minum boleh gitu ya, mungkin ya. Ya, Jess, tubuh kita ini 80%-nya adalah air. Sekali lagi, tubuh kita ini 80%-nya adalah air. Jadi, puasa untuk sehat, tidak makan untuk sehat, itu bukan berarti tidak minum. Saya ulangi lagi ya. Puasa untuk sehat, tidak makan untuk sehat, itu bukan berarti tidak minum. Artinya, kamu mau minum, mau kapan saja, itu tidak ada masalah. Bebas. Boleh minum. Minumnya apa, Pak? Nah, kalau bisa minum yang tidak ada gulanya. Kalau toh minum ada gulanya, biasakan minum di atas jam 12. Biasakan minum di atas jam 1. Batasi sampai jam 5 sore. Selesai, jangan makan atau jangan minum minuman-minuman yang bergula. Tapi harus skip minuman berenergi. Karena minuman berenergi itu bahaya untuk ginjal. Ya, apa itu minuman berenergi? Nah, kamu lihat kalau beli di mini market itu, kamu harus awasi minuman-minuman yang kamu beli. Karena apa? Karena harus lihat datanya dia, ingredientnya dia. Karena terbanyak di situ gulanya bisa mencapai 30 gram, 20 gram. Nah, itu bahaya banget ya. Minuman-minuman berenergi itu termasuk minuman-minuman yang katanya dalam tanda kutip kamu bisa kuat gitu. Strong. Nah, itu lebih baik hindari. Ya, karena strongmu itu bukan dari situ. Strongmu itu dari makanan yang sehat. Itu baru benar-benar strong. Karena apa? Karena kalau tidak, ginjalmu yang bermasalah. Karena dihancurkan dengan minuman-minuman itu, dia membentuk endapan di ginjal dan tidak bisa dicerna, tidak bisa dihilangkan, dirilis melalui kencing, itu tidak bisa, sehingga nyangkut-nyangkut jadi batu ginjal ujung-ujungnya. Minuman di minimarket ada minuman air kelapa. Kalau saya memilihnya hidrokoko, karena hidrokoko itu untuk dicampur dengan racikan makjin, itu kadar kokonya itu ada 97%. Demikian juga kalau untuk kamu ini menambahkan kalori-kalori yang berhubungan dengan susu. Susu kamu harus awasin benar. Karena apa? Karena susu yang dijual di minimarket itu rata-rata adalah susu minuman yang berasa susu, bukan susu asli. Kalau susu asli masih mending, tapi kalau susunya berasa susu, nah itu pasti gula di dalamnya, formula namanya. Ya, atau ultra proses namanya. Itu tidak bagus untuk lambung maupun untuk ginjal. Ya, saya senang dengan Pak Wapres yang selalu memperhatikan MBG, makan MBG itu apa? Makan gratis ya, makan apa gratis itu yang dibagi ke siswa-siswa untuk makan. Itu susu yang dikasih, saya lihat itu susunya, saya pernah minum, saya pernah tahu itu susunya 97%. Jos. Jangan yang susu-susu yang lain, Jess. Apalagi kamu udah seumuran saya, aman sih jangan minum susu ya. Karena tubuhmu itu udah ada enzim laktosanya. Jadi aman jangan minum susu. Karena susu itu yang paling bagus untuk anak-anak ya susu induknya, ASI namanya. Dan dari situ ada kolostrum yang untuk antibodi anakmu. Nah, kalau kamu 3 tahun kalau kamu menyusui anakmu 3 tahun, buat saya, maka yang namanya apa itu, yang namanya itu suntik-suntik ini namanya apa itu? Imunisasi tidak penting. Kalau saya ya. Karena apa? Karena ASImu yang kamu asupkan kepada anakmu itu sudah terbaik. Jadi imunisasi tidak perlu dilakukan. Kalau saya, tapi kan peraturan pemerintah harus ada imunisasi karena ada sertifikasi yang harus kamu dapatkan itu. Nah, itu permasalahannya. Sama seperti vaksin. Ya, kenapa kok begitu, Pak? Nah, semuanya dimulai dari mamanya, orang tuanya. Kalau orang tuanya ketika dia menikah memikirkan bahwa dia menikah dan kemudian bakal punya anak, maka dia sudah mengasupkan makanan yang sehat untuk dirinya, maka anak yang dilahirkan pasti sehat. Tapi kalau kamu kawin, bukan menikah, kenapa? Apa bedanya, Pak? Ya, kalau kawin itu dadakan. Ya, kamu tidak pernah mikir mau ada duit, mau tidak punya duit, yang penting enak, kentu. Ngok-ngok ya, anakmu tahu-tahu lahir, nah itu biasanya anaknya tidak sehat itu. Kenapa tidak sehat? Karena pengaruh otaknya udah negatif.
Ya, tidak ada perencanaan, tidak ada cinta di dalamnya, sehingga anak yang dilahirkan pasti akan bermasalah untuk mental dan kesehatannya. Makanya penting banget untuk kamu perhatikan itu. Sehingga kamu ketika laki sama perempuan ketemu, kamu harus mikirnya itu 7 kali 77. Itu harus mikir supaya apa? Supaya kamu melahirkan generasi yang dahsyat gitu. Nah, kalau kamu udah siap menikah, berarti kamu harus ngomong sama lakimu bahwa lakimu harus siap bertanggung jawab untuk dia makan sehat dan istrinya makan sehat, supaya ketika dia melahirkan anak betul-betul sehat. Apa itu yang dimakan? Ya ojo jajan-jajanan, Jess. Ya ojo cemilan-cemilan yang ndak bener, Jess. Bukan berarti ndak boleh makan jajan, ndak boleh makan cemilan ya. Tapi ada pola yang harus dilakukan. Apa itu? Semua jajanan, semua cemilan, semua yang berhubungan dengan karbo atau gula hanya boleh dimakan di antara jam 1 sampai jam 5 sore. Selesai. Dan selebihnya pagi tidak sarapan, malam tidak sarapan, kamu harus menambahkan untuk menghancurkan asupan yang berupa gula-gulaan tadi dengan cara olahraga, dengan cara angkat beban, dengan cara exercise, dengan cara kamu punya aktivitas yang penuh, sehingga tidak ada sisa di tubuhmu yang membentuk penyakit. Sesimpel itu. Ya, makanya hidup itu gampang kalau kamu ngerti caranya. Seperti saya nih, apakah saya nggak nyemil? Oh, saya nyemil. Saya kalau pergi ke tempatnya Pak Eko, pulang pasti beli cemilan. Cemilan saya adalah emping melinjo. Itu pasti saya emping melinjo, itu kesukaan saya. Terus yang kedua, kue semprit yang huruf S itu, kalau dimasukkan ke mulut dicecap habis. Nah, itu cemilan yang saya paling suka itu. Saya pasti beli pulang dari Pak Eko di Mojokerto itu kalau saya ke Jawa Timur. Tapi kan saya ke Jawa Timur 3 bulan sekali. 2 bulan sekali baru nyemil. Kalau enggak ada cemilan. Nah, itu caranya. Jadi semua yang masuk ke mulut ini kontrolnya sama kita, bukan orang lain, bukan situasi. Ada makanan enak, beli yuk. Enggak gitu caranya. Ya, saya hari ini keliling daerah Mojokerto. Ya, kanan kiri saya lihat banyak kafe, tapi yang saya samperin cuma tukang durian aja. Saya makan durian 2 hari ini tadi. Dan kemudian ke tempatnya Pak Eko untuk beli cemilan itu, emping melinjo itu. Hanya itu, nggak ada mampir. Terus kemudian saya makan di itu. Ini warung enak banget. Rumah makan ini enak banget. Apa itu? Ayam lodoh. Masakannya jos. Cuman sayang nggak anget. Nggak dipanasin. Karena ternyata ketika saya datang, dia mempersiapkan adalah untuk travel. Jadi yang datang makan itu rombongan yang makan. Tapi murah dan enak banget, Jess, ayam lodo itu. Ya sayangnya itu tempatnya tidak diperuntukkan untuk orang yang datang makan itu, tidak diperuntukkan itu. Jadi ketika tadi saya datang kaget juga. Oh, ternyata ini rumah makan rombongan. Nah, itu padahal makanannya enak banget. Dia harus membuat satu tempat lagi yang dikhususkan bukan untuk travel, bukan untuk rombongan, tapi orang datang yang dengan mobil datang, yang keluarga datang, sehingga makan bisa di sana. Wah, itu jos kamu Mbak Titin namanya tadi, ayam lodo Mbak Titin itu enak banget. Saya kepengen lagi deh. Saya tadi makan ayamnya 2, ayam 2, dada sama paha. Terus kemudian ikan, enggak tahu itu ikan apa itu. Oh, enak pol, Jess, enak pol ikannya itu tuh. Ikan mangut itu jos banget, saya suka banget. Nah, itu dia caranya ya, tapi tidak pakai nasi. Ya, itu dia. Nah, kamu kalau mau punya rencana kayak begitu, ya singkirkanlah yang tepung-tepungan itu, gula-gulaan, gorengan-gorengan, untuk kamu menjadi lebih sehat. Sehingga ketika anakmu dilahirkan, anakmu sehat luar biasa. Nah, 3 tahun full, kamu yang diasupkan makanan-makanan yang sangat bergizi. Sehingga ASI yang kamu miliki itu untuk anakmu, jos anakmu. Kalau kamu punya tinggi semeter kotor, anakmu bisa lebih tinggi lagi. Tinggi. Kenapa? Karena jaminan gizi yang cukup untuk anak yang dilahirkan. Gitu ya, Jess? Ini penting banget ini, ya. Boleh minum enggak kalau enggak sarapan? Nah, saya ngelanturnya kemana-mana ini kalau saya ditanya ini. Ya, boleh, memang air itu butuh. Apalagi kamu minumnya adalah racikan Mak Jin. Ini betul-betul luar biasa. Dan kalau kamu minum racikan Mak Jin, enggak akan kelebihan. Karena ini nutrisi mikro namanya. Ya, ada mineral, ada vitamin. Saya kalau makan di resto begitu, enggak pesan minum. Minumnya di mobil. Jadi saya makan selesai, mobil baru minum.
Hari-hari saya minum racikan Mak Jin. Sehat betul.